tahun dia dewasa muda dan dia disebut orang dewasa. Makanya sudah bisa punya KTP, punya SIM. Jadi kita mau dia juga berperilaku sebagai orang dewasa. Oleh karena itu Anda harus berhenti. Nah, di dalam buku saya di depan ada 3 kata stop, ya. Jadi stop yang pertama waktu anak-anak masih kecil, stop diglendotin. Saya nggak punya kata lain sih, tapi untuk menjelaskan bahwa anak itu kan mengglendot. Nah, Anda mesti buat bagaimana anak itu bisa berdiri di kakinya sendiri. Stop diglendotin. Begitu anak sudah remaja, stop kepo. Ya. Kepo tahu ya, kasih ya, rempong, ya, ribet. Udah deh, ya, itu kira-kira, ya. Apalagi ya, rempong, resek, ada apa lagi ya, recok, yes, ya, 3 recok. Tapi begitu anak udah dewasa, stop intervensi, stop, ya. Kita ini memang udah jadi oma opa. Kayaknya cuma di sini saya kali ya yang jadi oma opa ya. Ada nggak di sini yang oma opa? Ada oma muda, opa muda nggak ada ya? Kayaknya cuma saya berarti ya yang sudah jadi oma opa. Kita tuh rasanya kepingin intervensi, ya. Apalagi tipe saya gitu ya, yang dominan. Tapi saya juga harus stop. Biar deh, dia mau milih mana, dia mutusin apa gitu ya. Coba kita harus belajar, jadi harus stop, ya. Nah, jadi tujuan menjadi orang tua adalah sampai kita tidak terus menjadi orang tua secara fungsi. Ya, kita nggak mau terus menerus kita jadi orang tua, kita kepingin jadi sahabat. Karena tujuan relasi orang tua anak adalah persahabatan. Kita ini kan udah tua. Ini kan kita ya sebagian ada budaya yang kita kalau udah tua ya kita kepengen lah anak-anak kita yang dekat sama kita gitu ya. Ada satu opa-opa datang ke saya, Bu, emangnya kita salah ya kalau kita minta cucu-cucu datang tiap minggu? Emang salah, Bu? Nggak salah kan? Ya, masa dia tiap minggu ada aja tuh ulang tahun lah situ, inilah pergi ada acara apa? Kita kan kakeknya pengen lihat cucu. Masa sih dia sibuk ninggalin kita? Nah, saya bilang, Pak, Bapak ada di abad berapa sekarang? Ya? Bapak ada di abad 21, bukan abad 20, Pak. Udah, sekarang jangan harap cucu, anak bisa terus menerus, ya. Nah, sekarang Bapak jangan nuntut. Nah, Bapak yang jadi teman, mau kemana? Bowling. Oh, opa juga ikut main bowling. Nah, baru bisa bersama. Kalau enggak mah, datang ya ke rumah opa ya, makan. Padahal saya ajak makan, saya takdir. Nah, makannya saya udah kasih tahu, pasti Bapak ngajaknya kemana. Saya disebutkan. Oh, Ibu tahu? Ya iyalah, yang pasti Bapak demen. Sekarang kan lain menunya anak-anak, ya. Jadi Bapak mesti ngikutin, ya. Belajar berhenti menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah, tetapi hal terindah bila kelak anak dapat menjadi sahabat bagi orang tuanya. Demikian juga orang tua menjadi sahabat bagi anaknya, ya. Jadi saudara, ini learning to stop, ya. Yang kedua stop digledoti, ketiga stop kepo, stop intervensi. Tapi ini ada di dalam buku saudara secara rangkuman, ya. Jadi mulai dengan anak milik siapa? Khalil Gibran saudara dalam puisinya, ya. Your children are not your children. Mereka sekedar lahir melaluimu, tapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Khalil Gibran ini Kristen Ortodoks, ya. Dia orang Libanon saudara. Dan dia menulis puisi ini, dan saya melihat bagaimana puisi ini relate
ketika di Mazmur 127 ya menjelaskan bahwa milik pusaka Tuhan, anak-anak kita milik pusaka Tuhan. Jadi jelas dia hanya dititipkan, ya. Curahkan kasih sayangmu, namun jangan paksakan kehendakmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak untuk jiwanya. Jadi saudara, begitu saudara dominan, saudara otoriter, saudara sebetulnya sedang memenjarakan anak itu. Ya, harus tidak boleh itu. Saudara, anak-anak kita bukan punya kita. Dia cuma dititipkan lewat kita. Jadi bisa saja mereka milik dirimu, tapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Mirip, tapi jangan harap mereka bisa persis. Makanya jangan lagi ngomong gini. Ini papa ya. Dulu kita nggak mendidik anak surut ke belakang, tapi kita mendidik anak itu utuh ke depan. Saudara, suami saya bilang begini, coba Mam lihat di Netflix satu film seri, yaitu judulnya Black Mirror. Itu Black Mirror, itu cerita tentang 20-50 tahun ke depan. Jadi saudara, itu yang namanya kecanggihan, itu luar biasa. Memang bikin manusia bisa gila. Sudah 20 tahun yang lalu kita nggak berpikir handphone itu bisa. Dulu tuh zaman dulu tuh saya suka sekali punya peta, saudara. Tahu nggak peta setebal ini nih ada di mobil saya. Saya tuh demen lihat peta. Jadi teman suka bilang saya GPS berjalan, ya. Mungkin karena dulu saya suka naik bus, naik angkot gitu ya. Jadi saya hafal tuh bus 71 jurusan kota, Blok M. Bus 70 cuma sampai lapangan Banteng. Saya hafal semua. Iya, untung aja saya bukan jadi kenek ya. Tapi saya suka dengan geografi, saya suka dengan peta. Saudara sekarang itu nggak usah, karena saudara punya Waze, saudara punya Google Maps. Itu aja saya kalau mau pergi pasti press Google Maps ini, karena orang anxiety ya. Saya pasti buka dua-dua. Mana yang lebih cepat, mana yang lebih dekat, mana yang paling murah, ya. Pusingkan, ruwet sendiri emang, ya. Mana orang berpikir itu bisa jadi TV, bisa jadi perpustakaan, buku saudara, bisa jadi berita koran. Saudara baca koran di situ, saudara bisa nggak usah bawa dompet, saudara asal jangan lupa bawa handphone, gitu kan? Dompet boleh ketinggalan, ya, bisa pakai QRIS, bisa pakai apapun. Saudara itu handphone saudara itu seperti semua data saudara ada di situ, betul nggak? Foto saudara, mau bikin film, mau bikin apa? Nah, saudara, itu di dalam film itu kira-kira begini. Handphone itu akan mencatat rekod kita. Kita ada dimanapun, dia bisa ambil. Bahaya sekali, karena itu langsung disiarkan di seluruh dunia. Jadi di dalam film itu ketika misalnya saya selingkuh gitu ya, lalu kemudian udah langsung aja di TV persis, cuma wajahnya dirubah. Jadi pemerannya jadi misalnya ganti wajahnya bintang film. Itu dikerjakan oleh siapa? Oleh AI. Ya, kebayang saudara? Ya, dulu aja kayaknya mungkin 5 tahun apa berapa tahun gitu ya. Saya pernah ke Karawaci, ke mall. Habis itu masukkan notifikasi. Restoran ini diskon 30, restoran ini diskon. Sedang ini kenapa semua di Karawaci? Iyalah Mam, handphone Mami itu menunjukkan Mami ada di mall Karawaci. Dan ini semua toko-toko lagi nawarin. Oh dia tahu ya gue di sini ya. Wah, saudara, lihat ya kecanggihan. Jadi sekarang kemarin teman saya ngomong begini, Bu Syarla bikin TikTok tuh besar sekali pengaruhnya. Saya ajarin Bu. Ini teman saya memang rajanya TikTok tuh ya.
banyak sekali gitu. Saya ajarin, ibu harus bisa. Nih sekarang ya, saya di mobil mau rapat MPK. Ibu mau ngomong apa sih? Nih saya ketikin, dia bilang. Parenting, pasutri, Kristen, gitu ya. Dia ketik, sudah itu ChatGPT, keluarin apa yang ada. Halo saudara-saudara, menjadi orang tua tidak mudah di zaman ini. Bla 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 bla. Ya ampun, yang dia ngomong benar semua. Tuh Bu, ibu nggak usah siapin apa, ibu ketik di situ, ibu langsung bikin TikTok dan dia akan berjalan hurufnya jalan dan ibu ada X di mana ibu ngomong langsung subtitle-nya muncul. Aduh gampang banget dia bilang. Saya bilang gila ya, orang nggak usah belajar sampai S3. Dia sama ChatGPT, dia udah bisa jawab semua, dia nggak usah baca buku tebel-tebel, dia bisa jawab. Saudara, apa yang dibutuhkan anak kita 20-30 tahun ke depan? Saya pikir sekolah orang tua harus berubah mindsetnya. Nggak bisa kita sekolah bukan cari ilmu mah ngambil aja, nanya. Waktu beberapa tahun yang lalu saya ke rumah teman saudara, saya ingat di rumah dia. Waktu itu zaman itu rasanya di Indonesia masih Alexa masih belum masuk. Jadi rumah dia ada Alexa, bikin PR. Saya pikir kenapa dia lagi ngomong terus gitu ya. Alexa, berat. Saya pikir tuh Alexa itu siapa? Mbaknya siapa? Saya nggak tahu juga kan di rumah dia ada punya semacam mbaknya, tapi yang hanya datang berapa jam begitu loh. Nggak tahunya tuh Alexa robot. Terus saudara robot ditaruh aja di atas piano, bendanya kecil. Jadi dia tinggal tanya Alexa, ini ditambah ini kali ini bagi ini berapa? Itu si Alexa jawab. Saya bilang, ya ampun kamu bikin PR tanya sama si Alexa? Iyalah, dia bilang. Tuh anak masih kayak kelas 3 SD, kelas 4 SD gitu. Dan itu dia bilang, waktu saya minta dia main piano, dia bilang, oh saya nggak usah main piano, Alexa bisa. Nanti si Alexa bilang, Alexa nyanyiin lagu ini. Langsung si Alexa akan cariin lagu. Dan ya ampun, makanya manusia akan tambah kesepian. Karena tidak butuh orang. Nggak butuh orang, yang biasanya robot. Udah gitu yang ngajarin anak robot. Kenapa masih butuh orang tua, masih butuh sekolah? Karena kita bukan robot. Jadi jangan pikir anak tuh sekolah untuk pintar. Enggak. Pintar mah itu bisa didapat dari mana-mana. Pengetahuan kan sekarang udah nggak butuh ngapalin gubernur dari kota, ya. Menteri, ya kan? Ini dulu masih ngapalin. Saya ingat kan, gubernur Jawa Barat ya. Dadang Sunak apa gitu ya, dadang apa begitu itu. Oh itu sekarang tuh orang mana ya udah. Jangan dulu kan ngapalin wali kota Jakarta Utara, wali kota Jakarta Timur, wali kota penting banget ya. Kenal harga gitu ya kan, ya. Tapi keluar tuh di ulangan kan. Sekarang mah udah nggak begitu, udah bukan hafalan, ya. Jadi sekarang udah bukan lagi itu sekarang tinggal kita ketik mau informasi apa, tinggal ketik kok. Dunia begitu terbuka buat anak-anak. Jadi nggak bisa anak suruh jadi kayak kita, karena kita nggak produksi tak abad 20, ya kan? Kita kan semua lahirnya di 1900, data betul nggak? Nggak ada yang lahir 2000 kan? Ada nggak? Kalau 2000 berarti sekarang baru 23, mungkin aja sih udah dari orang tua ya. Mungkin ya, berarti nikahnya umur 18, ya kan? Ya, tapi ya saya harap sih anak-anak kalau bisa menikmati masa lajangnya lebih panjang, ya, karena anak-anak sekarang delay kematangannya, ya. Nah, jadi sekarang kaulah busur, ini yang dikatakan oleh si Khalil Gibran, yang harus melepaskan anak-anak panah kehidupan hingga meluncur. Sang pemanah maha tahu Tuhan ya, membidik sasaran dalam ketidakterbatasan. Dia merentangmu dalam keperkasaannya hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Jadi orang tua sebagai apa? Busur. Anak itu anak panah.
Sang pemanah itu adalah Tuhan. Ya, Sang Maha Tahu, pemanah Maha Tahu. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan tangan Sang pemanah. Saudara jadi orang tua, saudara di scratch. Saudara kalau di scratch itu sakit nggak sih? Sakit, ya. Tapi nggak apa-apa supaya anak panah itu bisa meluncur, ya, melesat jauh serta cepat. Sebab dia yaitu Tuhan mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang kuat. Bagus ya, terjemahannya juga bagus ya, terjemahan dari bahasa Inggrisnya, saudara ya. Nah, jadi ini puisinya W.S. Taylor ya. Kalau tadi kan ada juga ya. Hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini ada di ayat 6 Yakobus ya, Yakobus pasal 4. Seringkali aku berkata ketika orang memuji milikku bahwa sesungguhnya ini hanya titipan, bahwa mobilku hanya titipannya, bahwa rumahku hanya titipannya, bahwa hartaku hanya titipannya, bahwa putraku hanya titipannya. Tapi mengapa aku tidak bertanya kepada dia, mengapa dia menitipkan kepadaku? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya ini? Kenapa Tuhan nitipin? Untuk apa Tuhan nitipin? Dan apa yang harus kulakukan dengan titipannya? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Ketika diminta kembali, ku sebut itu sebagai musibah, ku sebut itu sebagai ujian, ku sebut itu sebagai petaka. Saudara ngerti? Katanya titipan. Waktu diminta balik, saudara bilang, ih musibah. Saudara, kalau saudara nitip barang di counter, saudara ke supermarket titip barang, saudara mau ambil kapan saja boleh nggak? Boleh kan? Saya mau ngambil nih, ini tagnya. Oh jangan saudara pasti bingung, itu barang saya mau ngambil sekarang ya terserah saya. Betul nggak? Anak saudara titipan, jadi mikir ya. Anak saudara milik Tuhan. Ya. Bagi yang dititipkan oleh pemilik, boleh diambil kapan saja. Itu prinsip utama. Karena kalau kita nggak sadar ini punya Tuhan, maka parenting kita jadi berbeda. Tapi kalau kita sadar ini punya Tuhan, nggak bisa kita lakukan dengan cara kita. Wong punyanya Tuhan kok, mesti caranya Tuhan. Dan siap-siap. Kalau nggak kita yang dipanggil, anak kita yang dipanggil duluan. Tapi nggak tahu kapan. Apakah kita pasti waktu anak kita dipanggil, dia sudah siap ketemu Tuhan? Sebetulnya itu yang disebut dengan pemulihan, ya, discipleship di dalam keluarga. Apakah anak-anak kita siap ketemu Tuhan ketika dia dipanggil oleh Tuhan? Jadi kalau diambil oleh Tuhan malam ini boleh. Ingat ya, itu apa yang di counter titipan, ya. Counter titipan nggak boleh nolak, nggak bisa nolak karena itu bukan punya dia, ya. Jadi kita hanya bisa berdoa, Tuhan titip dia lebih lamaan. Nah, tinggal terserah aja yang nitipin mau lamaan enggak. Oleh karena itu kita mesti jadi kawan sekerjanya Tuhan, ya. Hidup
bukan soal mencari dan mendapatkan, tapi seberapa yang Anda dapat lepaskan untuk diberi. Jadi hidup soal let go, ya, melepas. Suatu hari kita harus melepas anak, suka tidak suka, siap tidak siap, mau tidak mau, enak atau tidak enak. Saya ingat kalau enak tidak enak, apa? Hao ce, pu hao ce, ngerti nggak? Enak tak enak maksudnya makan. Tuh yang nggak ngerti Mandarin, saya nggak ngerti cuma itunya doang. Hao ce, pu hao ce, ya. Letting go is hard to do. Ya, melepas itu memang nggak mudah. Ya, melepas. Ya, mulai dari Anda melahirkan, aduh, tadinya ada di dalam perut, aduh, sekarang makanya ada baby blues. Ya, itu salah satunya. Ya, jadi kapan sih Anda melepas? Saat dia keluar dari kandungan, saat dia berjalan keluar pintu rumah, hati-hati, awas. Ya, di depan, ada di dalam. Saat anak pertama kali ke sekolah, ya, saya ingat kan kita mulai pandemi itu ya, anak-anak ya, wah, saya udah khawatir ya, anxiety-nya nih, wah ini anak-anak udah lama nggak sekolah, pasti besok, ya ini hari pertama sekolah TK, penuh dengan tangisan, ya, karena kalau hari pertama sekolah tuh TK itu berubah jadi rumah duka, ya. Kan kadang jadi namanya ada di situ. Saya udah kebayang. Saya bilang ini yang tiap tahun aja dulu masuk udaranya begitu, apalagi ini udah 2 tahun nggak sekolah, ya. Dia nggak pernah sekolah, wah saya panik gitu. Darah nggak tahunya hari pertama karena justru anak nggak sekolah itu bikin dia excited. Ya, bikin dia emang pengen keluar rumah sebetulnya ya. Habis dia di rumah, terus 2 tahun gak kemana-mana, nggak boleh, ke mall nggak boleh, gitu kan, ke sekolah, ya. Anak bisa datang ke sekolah, bisa dadah, mamanya yang bingung, oh cuma dadah, oh enggak, mama, gitu. Kayaknya kadang-kadang kita tuh digantungin, kita tuh justru merasa apa ya? Rasa-rasa masih dibutuhkan gitu loh, rasa kayaknya kan anak gua kan masih perlu yang sakit siapa ya kalau kayak gini. Kita memang harus melepas, ya. Saya punya teman-teman yang waktu anaknya pergi ke luar negeri gitu ya, aduh dia nangis bombay, pulang bengkak, anaknya dah gitu ya. Ya memang kondisi kita balik ke rumah kok lihat kamarnya kosong dan sebagainya, sedangkan si anak mah di luar negeri, di luar kota excited, kos baru, tempat apartemen baru dengan tantangan baru, udah nggak sempat mikirin rumah kita ini kan yang ditinggal ya. Lalu saat anak kerja mungkin ya, atau saat anak menikah, saudara, waktu anak-anak menikah tuh saya suka lihat ada momen-momen di mana anak sungkem ya, peluk gitu, aduh saya mah pasti keluar air mata. Ya nggak usah anak sendiri, anak orang aja saya nangis ya. Jadi saudara memang harus ada melepas, sehingga saudara harus berubah pola relasi dari vertikal ke horizontal, karena dari jam 6 ke jam 9:15 pola komunikasi dari larangan instruksi ke diskusi. Larangan instruksi itu one way, dari one way menjadi two ways discussion, ya, dari instruksi ke diskusi. Pola asuh dari otoritas menuju kepada relasi persahabatan. Jadi relasi mesti berubah, komunikasi berubah, pola asuh juga berubah, ya. Nah, jadi stop to be parent, start to be friend. Mulai tadi saya bilang jam 6. Jam 6 itu fase disiplin 0 sampai 5. Jam 6 vertikal. Fase training jam 7:05 itu SD. Fase coaching jam 8:10. Ini kira-kira gambarin pakai jaring jam supaya gampang ingatnya. Dan persahabatan di jam 9:15. Jadi jangan mantap di jam 6. Terus
jam 6, anak udah gede jam 6. Ingat ya, gak boleh ya, gak boleh pacaran sama dia, putusin. Ini tantangan nih, challenge buat kita nanti siap ketika anak-anak mulai pacaran. Ada yang kita nggak suka, ya. Jadi saya ketemu dengan ibu-ibu yang anaknya udah 30 tahun, Bu, gimana caranya anak dia pacaran dengan suku lain? Saya udah wanti-wanti, Bu, dia boleh aja sama ini, tapi gitu ya, nggak boleh suku ini. Sedang apa yang salah dengan suku itu? Kasian ya. Kita tuh di dunia tuh sebetulnya semua sama, manusia berdosa, betul nggak? Nggak ada satu suku lebih hebat daripada suku lain. Anak saudara kalau pacaran sama orang Ethiopia boleh? Zimbabwe boleh? Enggak, saya nanya boleh dulu, nggak boleh? Kalau bisa jangan. Kalau ketawa, oh kalau bisa jangan. Jangan amit-amit gitu. Emang apa yang terjadi dengan orang itu? Kesian banget ya. Apa Tuhan terkejut-kejut ketika jadi orang Afrika? Apa Tuhan, ya ampun, itu gosong, telat angkat. Enggak kan? Tuhan menciptakan orang Afrika sama ketika dia menciptakan orang China, orang Amerika, orang Eropa sama. Ya, dengan keunikan masing-masing, indah di mata Tuhan. Kita aja yang melihatnya, ini orang Afrika. Nanti cucu gue gimana ya, belang saya belang. Ya enggak lah. Saudara, ayo, saudara harus menganggap anak itu punya Tuhan, sehingga saudara hanya berdoa, Tuhan terjadilah seperti yang Tuhan mau. Makanya fase ini harus saudara mulai relatif. Begitu Anda punya anak SD, ingat udah bergerak jarum jamnya 7:05. Begitu anak SMP, SMA 8:10, itu mendekati garis horizontal. Ya, udah nggak lagi perintah atau larangan, tapi sudah diskusi. Ya, jadi Charles Swindoll bilang part of the care of guiding children into adulthood is the release. Ya, Anda punya membesarkan anak tuh yang paling tegang tuh memang waktu anak-anak kita dewasa dan gimana kita harus melepas, ya. Jadi apa sih yang orang tua harus lakukan? Itu memang berserah, surrender. Jadi saudara harus surrender ke siapa? Harus surrender ke Tuhan. Nggak bisa nggak surrender ke Tuhan. Still you have to let them go. Start now, let go. Ya, nah, jadi saudara, ini doa dari General Douglas MacArthur. Dia katakan, yang menarik saudara ya, lead him I pray, not in the path of ease and comfort, but under the stress and swirl of difficulties and challenge. Kita tuh kalau doa, Tuhan jauhkan dari segala kesulitan, jauhkan dari segala tantangan, beri kemudahan, kelancaran. Doanya General Douglas MacArthur nggak begitu. Justru dia minta itu supaya apa? Supaya let him learn to stand up in the storm. Supaya anak saya bisa berdiri teguh di tengah badai. Supaya dia punya compassion, karena dia pernah fail, pernah jatuh. Dia pernah ada di tempat itu, sehingga ketika dia melihat orang jatuh, nggak judging, jatuh, enggak. Dia pasti akan bilang, I was there, saya pernah di situ. There is no security in this earth, there is only opportunity. Nggak ada yang aman, sekalipun ke New Zealand, ya, nggak ada tempat aman. Jadi bukan itu yang kita cari, bukan aman nyaman. Tapi maukah anak-anak kita melihat sebuah kesempatan? Jadi dia melihat itu sebagai sebuah tantangan. Then I, his father, will dare to whisper, I have not lived in truth. Saudara, penting sekali ini bagi ayah-ayah, karena rasanya ayah-ayah yang lebih tega
Betul nggak? Maaf kalau emak-emak agak kurang ya. Kalau emak-emak itu seperti indung ayam yang kalau bisa kepaknya melindungi, nggak tega. Kemarin saya konseling sepasang suami istri. Jadi anaknya masih kecil, satu umur 5, satu umur 3, satu lagi baby berapa bulan. Jadi rupanya itu anak dari kecil. Kalau yang satu ulang tahun, yang satu dibeliin hadiah. Jadi maksudnya supaya nggak mirip dari kecil. Jadi nggak jelas kan yang mana ulang tahun, karena semua dapat hadiah. Saya waktu ngedengerin itu begini, serius? Iya betul. Kasihan. Kalau satu ulang tahun, yang satu ulang tahun dia nggak dapat hadiah, nanti dia sedih. Hah? Ibu tuh sedang merepresentasikan diri ibu ke anak ibu, yang artinya ibu melihat kalau orang senang, ibu jadi susah. Kalau melihat orang susah, ibu jadi senang. Itu apa? Iri. Ibu jadi sedih ketika ada orang bersukacita. Ibu nggak sanggup orang bersukacita, ibu juga ikut bersukacita. Kenapa ibu melatih anak-anak seperti itu? Anak harus dilatih ketika cicitnya, kokonya ulang tahun, dedeknya dapat hadiah juara, dia ikut bersukacita. Oh gitu Bu. Jadi nggak usah dibeliin, nggak usah. Tapi gimana kalau dia kepengen? Ya bilang nanti tunggu ulang tahun kamu, gitu kan? Kan pasti punya ulang tahunnya. Saya bilang kalau ibu melatih itu, nanti gede itu cicitnya punya pacar, dia akan bilang kapan aku punya pacar? Cici punya pacar, aku juga harus punya pacar. Dia punya 3 anak perempuan. Saya cuma bilang, Bu, ibu kalau beliin boneka satu, main sama-sama. Gitu. Saya sekarang udah banyak mainan yang sama supaya tidak iri. Gimana ya? Justru itu boneka sama aja, berantem nggak? Berantem. Itu bulunya kenapa lebih bagus bulunya? Bukan. Aduh ini matanya jelek, tukar lagi. Udah bonekanya sama, nggak usah aja berantem. Tukar. Manusia nggak pernah ada puasnya. Jadi bukan itu cara mendidiknya, ya. Too many parents make life hard for their children by trying to zealously to make it easy for them. Orang tua tuh mati-matian, ya, bikin hidup anak tuh gampang, supaya gampang, ya. Tapi saudara kan hidup ini kan tambah sulit. Saudara kenapa kasih kemudahan? Yang ada mah begitu dia sulit, dia bunuh diri. Begitu dia diputusin pacar, dia bunuh diri, saudara. Gimana saudara, hidup ini lebih sulit, jadi jangan kasih anak-anak kemudahan. Jadi ini ada satu ayat, saudara, ya, di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi Sarah, as an eagle teaching her young to make their flight. Jadi ngajarin anaknya terbang, gimana caranya si induk? Dia obok-obok, itu yang namanya Sarah. Supaya apa? Anaknya keluar dari comfort zone, terbang. Lalu waktu dia terbang, itu anak kan lemah sayapnya. Waktu dia mulai loyo, mungkin dia terbang turun. Apa yang dilakukan induk? Induknya akan mengembangkan sayap, menampung seekor, mendukung di atas kepaknya. Tapi apa dibawa lagi balik ke sarang? Enggak. Dia akan kepakan supaya burung itu terbang lagi. Burungnya lepas lagi, tampung. Habis tampung, kepakan lagi. Supaya burung itu latihan terbang. Saudara, Alkitab banyak ngajarin kita dari binatang, ya. Jadi mari kita belajar. Raja Wali aja dia tega sama anaknya, kira-kira begitu kan? Kalau enggak tuh Raja Wali kagak
terbang-terbang. Kalau enggak tuh enggak melihat dunia ini dengan segala keindahannya. Merem aja di sarangnya. Pikir ini tempat aman. Oh no, sekalipun ada hujan, ada badai, dia tahu bagaimana dia melewati itu semua. Ya, jadi direct your children onto the right path. Nama program kita The Right Path. Ya, path-nya adalah parenting Atalia. Dapat tadi ya, ini dulu ya. Path parenting Atalia namanya siapa tuh? Linda atau siapa tuh ya? Nah, the right path, onto the right path. Ya, jadi we have to prepare the child for the path, not the path for the child. Yang kita siapin tuh anak, bukan jalannya. Jadi yang kita siapin bukan disediain rumah, disediain perusahaan, disediain rokok. Ini ya nanti yang kamu ya kalau udah gede ya, ini tinggal lanjutin. Papa punya, mama punya, ini udah jalan, tinggal jalan aja. Enak kamu. Saudara bukan sedang siapkan path-nya. Saudara siapkan children-nya, anaknya. Kalau saudara nggak siapin dia, itu topok juga habis. Mau ngajarin pok 5, habis. Ya. Jadi kenapa saudara harus siapkan anaknya? Ya, prepare the child. Jadi peran kita sebetulnya itu cuma sebagai pemandu. Kita cuma rekan seperjalanan anak. Satu hari kita bisa nggak ada. Satu hari kita bisa meninggalkan dia, ya. Jadi kita rekan seperjalanan anak, mendampingi anak, tapi kita juga rekan sekerjanya Allah. Ingat, satu tangan kita pegang anak, tapi satu tangan kita pegang tangan Tuhan, ya. Jadi rekan sekerja Allah, saudara, kita juga rekan seperjalanan anak. Tapi pastikan ya bahwa anak kita nggak cuma gandeng kita, tapi anak kita menggandeng tangan Tuhan. Jadi kita harus lepasin ke tangan siapa? Kita lepasin ke tangan Tuhan. Jadi nanti posisinya bukan saya di tengah, tapi Tuhan di tengah. Saya gandeng tangan Tuhan, nah saya juga gandeng tangan Tuhan. Kita jalan sama-sama. Kita melepaskan tangan anak-anak kita, tapi kita lepaskan ke tangan Tuhan. Jadi Tuhan menitipkan anak kepada orang tua untuk dididik, ya, menjadi milik Allah, kepunyaan Allah, dan Allah punya tujuan, punya panggilan atas hidup anak kita. Jadi ingat ya, misi daripada Atalia, ya. Jadi ketika anak-anak ini adalah kepunyaan Tuhan, yang dimana Tuhan punya tujuan atas hidup anak-anak Anda. Nggak ada yang nggak ada tujuan. Nanti jadi apa, bagaimana, itu sebetulnya Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah hadir di masa depan anak-anak kita. Jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi orang tua sebagai rekan kerja Allah menumbuhkan, mendewasakan, mempersiapkan anak mencapai tujuan ilahi. Ya, jadi ini 1 Samuel 1, 27, 28. Ya, ini bagaimana Hana ya berkata kepada Tuhan, dia bilang, I ask the Lord to give me this boy. Ini dalam doanya dia bilang, saya minta kepada Tuhan untuk punya anak ini. Samuel kan, ya, dan Tuhan kasih apa yang aku minta. Sekarang aku memberikan dia kembali kepada Tuhan, dan dia akan menjadi milik Tuhan seumur hidup. Ya, saudara, ayat ini harus menjadi kita punya doa sama semua, ya. Tuhan, Engkau yang memberi anak ini, tapi sekarang aku serahkan lagi. Engkau mempercayakan anak ini kepadaku, tapi aku percayakan lagi anak ini kepadamu untuk seumur hidup dipakai olehmu, ya. Jadi dunia sedang menarik anak-anak masuk ke dalam cengkraman tangan dunia. Jika kita tidak segera menggenggam tangan anak-anak kita masuk dalam pelukan tangan Tuhan. Ada 3 tangan, ya, tangannya dunia, tangannya si anak, ya, anak-anak masuk ke dalam tangannya dunia, tangannya anak, tangannya dunia, ya, ada tangannya kita, ada tangannya Tuhan. Jadi kita harus pegang tangan anak kita untuk kita bawa ke dalam pelukan tangan Tuhan, ya, oke. Nah, sampai di sini
saya kasih kesempatan, ada Slido, silakan Anda ketik ya pertanyaan atau ada yang mau bertanya ya. Saya kasih waktu 15 menit. Ini pertanyaan yang ini ya, baru masuk ya hari ini ya. Ini baru masuk ya. Padahal saya belum seminar dia udah nanya ya. Ini kan pertanyaan yang tadi ya. Oke. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ini kan pertanyaannya agak spesifik tentang remaja. Ada yang mau tanya dari apa yang saya sampaikan, materi saya? Ada? Oke, kalau nggak ada, Anda bisa itu ya, bisa. Oh, ada. Iya, bisa tolong Mike. Dari yang tadi saya bahas ya, jika ada yang nggak jelas atau nggak mengerti silakan. Iya. Selamat pagi. Tadi mungkin kalau dibantu koreksi kalau salah. Iya. Sekilas saya dengar tadi Ibu bilang orang tua tuh jangan seperti memanjakan dengan menyediakan segala macam, meninggalkan berbagai macam bentuk harta seperti itu, karena jangan sampai dia punya peninggalan orang tua tapi dia tidak bisa mengelolanya. Betul. Terus tapi ada, saya takut salah juga, mungkin dibantu koreksi, ada di atau di ayat Alkitab atau ini suatu peremahan dari hamba Tuhan dalam membaca ayat Alkitab ya, bahwa orang tua itu punya kewajiban untuk meninggalkan Warisan. Iya, gitu. Jadi itu yang terkadang membuat saya pribadi, saya udah meninggalkan apa ya buat saya? Legasinya ya. Iya. Mungkin bisa bantu. Iya. Legasi yang orang tua harus berikan adalah warisan iman dan warisan firman serta teladan. Itu nanti nggak akan hilang. Iman dan karakter. Waktu kita pulang ke rumah Bapak, ya, waktu kita dipanggil Tuhan, kita tuh nggak bisa bawa ijazah, nggak bisa dibawa, sertifikat nggak bisa dibawa, ya kan? Apalagi coba, sertifikat, ijazah, piala, pokoknya semua. Tapi yang kita bawa iman kita dan karakter kita. Ya, jadi itu yang paling penting. Yang bisa dibawa untuk bernilai kekal. Kalau yang itu mah semua habis di dunia, kita tinggalin. Jadi yang kita harus wariskan, warisan iman dan warisan karakter. Ya, gitu ya Bu. Itu dua. Ya. Itu kok ya kalau ada boleh, ada apa-apa. Ya. Ya. Nanti ibu yang ngutang, ya, nyicil rokok buat anak. Habis itu si anak, ya itu nggak prepare the child, ya, tapi prepare the pet. Habis itu anak main, kan dia kan bukan dia yang mencari, bukan dia yang ini, dia udah biasa. Bu, anak tuh terbiasa memakai dan menghabiskan. Dari kecil kan, mana ininya, mana, udah kan, dia cuma pakai jangan ini nyari. Makanya saya mah kalau akhir tahun ya Bu, itu penghapus ketemu sekolah, penghapus. Karena begitu gurunya tanya, ini siapa punya, nggak ada yang ngaku. Biasa di akhir tahun guru-guru bikin kuis, jadi dibagiin lagi aja siapa yang ngaku. Supaya penghapusnya juga itu penghapus. Satu sekolah teman saya bilang, Bu, ibu mah penghapus. Di sekolah saya Bu, akhir tahun kita bisa punya 30 pianika. 30 pianika, iya Bu, itu di Lost and Found. Pianika 30. Itu kan berarti anak-anak itu cuma menghabiskan, yang artinya apa? I don't care. Lalu dia pulang, dia nggak tahu udah kemana tuh, nggak tahu deh. Orang tua cuma ngomong-ngomong, lain kali ya ini nih, beli lagi. Ada satu ibu bilang saya, 1 tahun anaknya 5 kacamata. Saya bilang, kenapa jadi 5?
Ya biasa Bu, injak lah, keduduk lah, hilang lah. Waduh, saya bilang pakai ini itu aja, saya bilang softline. Udah, softline hanyut gitu. Saya bilang, udah jangan diapa-apain, biarin aja dia buram-buram. Dia tuh harus tahu bahwa semua barang itu bernilai, sehingga ketika dia tahu nilainya, ini bukan soal price, bernilai, nilainya seberapa, sehingga dia nggak akan sembarangan, gitu sih Bu, ya, oke? Ini ya, itu panjang amat. Ini kalau slide, saudara. Jadi saudara kalau ada pertanyaan yang saudara setuju, bukan, saudara juga kepengen nanya, jadi saudara bisa ngeklik gitu ya. Jadi nggak panjang lebar tinggi dalam gitu kan, ya. Ya, nanti habis dari sini saya ke slide lagi ya. Silakan deh kita. Dipencet belakang baloknya. Bu, saya mau nanya, tadi kan Ibu sempat ngomong bahwa anak-anak sekarang kan delay ya soal kematangannya. Yes. Saya juga, ya waktu itu saya sempat konseling ke konselor, memang maksudnya dia bilang memang kita harus stretch lebih panjang untuk anak-anak karena memang tipenya kok seumur segini beda sama kita gitu loh, masih kayak begitu gitu. Tapi saya juga dilema Bu, karena gini loh Bu, menurut saya tanggung jawabnya dia waktu dia umur 18 tahun itu kan dia udah di bawah hukum negara ya Bu ya. Maksudnya meskipun dia delay pun dia akan bertanggung jawab penuh semua sama tindakannya gitu ya. Dan sampai tuh kita jadi kayak merasa aduh bisa nggak ya nanti dia dulu mau remaja nih mulai kayak bandel-bandelnya gitu. Gimana ngatasi Bu ya supaya tuh ini anaknya lambat tapi bahwa nanti tuh ke depan dia bisa cukup ngerti bahwa nanti dia tuh akan tanggung jawab penuh Bu. Ya, kalau kita belajar dari kasus Mary Benny itu salah satu yang menurut saya ini dilematiknya, tapi dia kan harus bertanggung jawab gitu karena dia sudah umurnya secara negara sudah dianggap penuh, dia bertanggung jawab. Apalagi dengan sekarang banyak CCTV, sekarang orang bisa rekam handphone di mana-mana, orang lebih melek hukum, akses hukum lebih gampang. Itu maksud saya jadi kayak kita nih program kita untuk menginginkan anak-anak, mendidik anak-anak gitu. Iya, betul. Jadi sebetulnya ini kan kalau kita melihat anak-anak ini pubertinya makin cepat. Puberti itu belum tentu kematangan ya. Jadi kenapa anak sekarang menstruasinya lebih awal? Jadi umur 9 tahun, 10 tahun sudah menstruasi. Begitu sudah menstruasi sebetulnya bisa sebagai wanita dewasa dong. Kan dia sudah bisa hamil. Ya, anak sudah bisa menghamili. Ya, anak 8 tahun. Tapi dia dewasa secara fisik apalagi anak-anak sekarang sudah tinggi-tinggi. Ada tuh yang di SMP, rewok. SMP ya, itu mah kalau dia nggak pakai seragam kita pikir guru ya. Benar, ntar guru kita pikir murid kalau dia itu nggak pakai seragam guru ya. Kan itu guru yang pakai mungil-mungil gitu ya. Pantasnya jadi murid gitu. Udah bolak-balik dah dunia tuh. Begitu badannya secara fisik bisa kayak orang dewasa, perilaku tidak. Jadi kematangan itu sifatnya di dalam. Dan bikin anak matang dengan apa? Dengan kesulitan. Orang itu bisa matang dari kesulitan. Makanya anak kampung sama anak kota lebih matang mana? Anak kampung kalau maksudnya berjuangnya ya, berjuang. Ya, daya tahan, daya juang. Jangan takut memberi kesulitan. Itu aja kurang lebih. Apa yang dia harus kerjakan, dia kerjakan. Makanya mau lihat anak matang dari mana, saudara? Lihat anak matang ya, sebetulnya ya. Sekarang gini, ini kan udah jadi komunitas ya. Yang kelas 5 sama kelas 5 ini. Inepin di rumah teman. Anak kita diinepin. Pengen tahu kok, ya, pengen tahu ujian, tes, apa dia ke rumah ini, nginep ya, bangun jam 10, jam 12, dia bangun, kamu belum makan ya,
Tante masak apa? Aku mah nggak doyan ini. Tante boleh nggak bikin Indomie? Aku biasa makan Indomie soalnya tante. Nggak mateng. Coba tes ke rumah temen. Ini anak jam 6 pagi udah bangun, dia nyapu, ngepel. Udah ada makanan. Mateng gitu. Mateng sekali. Udah bisa jadi mantu gitu. Tesnya sebetulnya gini intinya ya. Mau tahu mateng anak kita, tes kalau dia di tempat lain kayak apa? Ya di tempat lain perilakunya bagaimana? Kalau dia perilakunya dia masih kayak anak-anak kayak di rumah, kayaknya anak mah berarti mesti tetap Anda mesti tarik. Dia nggak bisa bedain di rumah dia sama di rumah orang, iya kan? Dia harus tahu dong di rumah orang dia mesti behave, dia mesti tante jangan aku cuci piring, aku aja tante yang nyuciin. Tapi memang saya harus nurut dada sih memang ya. Aduh, ini kan anak saya kan teman-temannya suka datang. Saya sebetulnya punya harapan belum makan belum cuci piring, udah gede, udah umur 25 gitu kan? Ya, ini saya nggak tahan karena dia taruh itu. Kenapa? Tolong dong cuci. Saya pikir ini walaupun dia teman daripada anak saya pikir saya tetap harus mendidik gitu ya. Saya nggak anggap dia tamu gitu. Maksudnya ya kamu boleh makan apa saja kamu di sini, tapi ya kamu juga belajar lah untuk gitu. Itu bisa menjawab ini. Dia tante nanti. udah terang-terangan. Kamu cuci ya. Jadi sekarang kalau dia datang udah mau makan kan? Yang lalu tante yang cuci. Ya, habis iya nih tante iya cuciin semua saya bilang. Iya tante siap beres. Tapi untungnya nggak kapok, kayaknya masih tetap datang sih kalau masak ya. Ya kan ya anak zaman sekarang ya juga aktifnya juga nggak tersinggungan gitu. Saya tadi gituin kan belum malu gitu kan. Kita nggak bisa balik lagi ke rumah itu kan. Katanya tapi anak sekarang mah kayak pede aja. Siap tante. Mau cuci lagi? Boleh. Nah dia juga suka cita. Jadi saya ya ampun gua ngomong tuh bukan hukuman, pantes senang efek. Jadinya mau nyindir, boro-boro nyindir. Udah ini kita terus terang, ya. Terus terang udah nggak perlu disindir, ya. Sindiran malah nggak kena, gitu kan? Ya. Terus terang gimana ya bagaimana kita juga tetap sopan, tapi generasi ini ada yang gap. Jadi kalau kita masih mengharap, gitu kan? Dia mestinya kan seharusnya dia kasih salam sama kita gitu. Tahu saya udah kita kasih salam aja langsung, ya. Jadi ini pertanyaan banyak banget ya. Ini seminar juga nggak cukup ya 2 jam ya. Tapi saya berharap sih tetap ada waktu kalian diskusi ya. Maksudnya Bapak Ibu diskusi ya. Nanti saya ambil yang 20 menit akhir ya. Anak 8 tahun, kalau kita sudah ajarin sesuatu, terus anak kita salah terus pada hal yang sama, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Kalau saya ngomong A, dia melakukannya B, ya, berarti ngasih sinkron kan? Berarti yang saya sampaikan caranya nggak boleh sama, nggak boleh sama caranya, karena nggak nyampe. Kan sekarang gini ya, taruh itu sendal, sepatu di situ. Terus saja, begitu pulang dilempar, gitu kan? Kita ngomong 2 kali, taruh di situ. Enggak bisa Anda mengulang-ulangnya itu, bukan mengulang repeat hal yang sama. Jadi sekarang tanya, bagaimana caranya kamu ingat sepatu kamu taruhnya di situ? Tanya dia. Karena dia sebetulnya juga bukan dia mau sengaja kok melempar. Karena itu sudah terbiasa dan Anda sedang mengubah habit. Bapak Ibu lagi mengubah habit. Udah, jadi sekarang apa? Bikin tuh langkah kaki, kan ada tuh di tangga tuh. Langkah kaki bikin.
ditempel pakai stiker gede marah. Itu menuju ke serak itu. Jadi begitu datang kan dia langsung jadi. Gitu, mesti cara yang berbeda. Sehingga jangan sama. Lalu Anda bilang ini, udah 1000 kali mama ngomong. Sekarang mah udah nggak pakai ngomong, langsung praktek aja. Ya, kalau dia sampai kasih belok ke sini, nah sebelah sini kasih gambar danger, oh, danger, balik lagi ke situ, nah gitu. Nah, yang memudahkan anak sebetulnya kan dia butuh latihan. Latihan dari mana? Modeling. Jadi kitanya juga naruhnya juga harus di situ. Kalau kita nggak melakukan hal yang nggak bisa, karena anak belajar dari yang dilihat, bukan yang didengar. Saya ulang, anak belajar dari yang dilihat, bukan yang didengar. Jadi kalau Anda begini nih, jangan merokok. Awas merokok. Dia belajar apa? Belajar merokok. Karena yang dilihat, yang kita ngomong, jangan merokok, nggak didengar. Ya. Lalu kapan batasan stop kepo dimulai? Dengan teknologi digital yang sangat pesat, termasuk sosmed, grup anak dengan teman-temannya, pengaruh besar dengan perkembangan sikap anak. Saudara, Anda keponya justru bukan soal kepo. Jadi, oh saya nggak boleh kepo. Ya udah terserah dong. Dia nanti nanti kan dia bisa milah sendiri mana yang hoax, mana yang memang benar. Oh nggak bisa. Ini bagian yang dimana soal moral, soal spiritual, justru Anda ini bukan kepo, tapi Anda harus indoktrinasi. Karena anak tidak tumbuh dengan otomatis. Anak tidak tahu dengan otomatis. Jadi Anda mesti ngajarin yang benar. Jadi jangan Anda mengatakan gini, ya udah nanti dia kan udah gede ngerti sendiri. Udah, termasuk sex education. Jadi sex education tuh justru itu menurut saya bukan kepo. Kepo itu kan lebih kepada rese, rempong dan lecok, gitu kan? Keponya kan. Jadi bukan kepo, Anda justru harus melakukan itu karena fungsi. Jadi sekarang ya soal LGBT, ini kan LGBT marak sekali. Lalu kemudian Bapak Ibu bingung. Yang kemarin yang kita tahu dari Daniel Mananta, sekolah yang ada toiletnya 3, itu British, bukan British, di British International School. Dia toiletnya 3 dan dia bertanya kepada guru di situ kenapa ini ada 3. Oh ya kita harus memberikan fasilitas pada anak-anak yang memang ya secara gender ya dia memilih dan sebagainya. Ya bijis masih 2 karena ada satu teman punya anak bijis, dia cek toiletnya masih 2. Nah kalian masih 2. Jadi jelas laki perempuan ya. Jadi dalam hal ini saudara nggak bisa Bapak Ibu bilang gini, ya udah terserah dia nggak bisa. Jadi dari kecil Bapak Ibu mesti ngomong, nak kamu laki, nak kamu perempuan. Tuhan mau kamu jadi perempuan. Papa senang punya anak perempuan. Ya. Itu dari kecil dibisikinnya begitu sehingga secara identitas dia first. Kenapa dia perempuan? Kenapa dia laki-laki? Kalau dari kecil Bapak Ibu udah ngomongin, aduh kenapa sih kamu perempuan lagi? Aduh Papa ngarep kamu laki. Aduh itu kan cewek banget deh, itu cewek nih aduh. Nah kalau udah kayak begitu, pantas aja dia bingung. Ketika dia remaja, kenapa dia jadi perempuan? Karena ditolak, ya. Tidak berharap anak kejar nilai tinggi, yang penting karakter. Tapi ketika anak remet atau nilai tidak sesuai KBM, waktu panik, apa yang harus dilakukan? Orang tuanya sekolah lagi aja. Orang tuanya masuk Atalia ya.
Sebetulnya begini sih Bapak Ibu, ini saya kasih bocoran ya. Anak tuh sampai nggak naik kelas, kalau dia sampai nggak naik kelas, itu artinya kami guru melihat dia worth untuk ngulang 1 tahun. Anda ngerti nggak maksudnya? Worth untuk ngulang 1 tahun. Memang harus ngulang 1 tahun. Jadi artinya kita juga nggak dikit-dikit merah, mana jadi kita hukum. Kita juga rugi kalau anak pada kagak naik kelas, betul nggak? Iya nggak? Misalnya kelas 1 nggak naik ke kelas 2, kelas 1 jadi penuh kan? Kelas 1 100, nggak naik kelas 50. Ya ilah, bagaimana misalnya? Kita juga nggak mau anak itu sebaiknya naik kelas. Gitu ya, memang dia sesuai dengan ini. Apalagi nanti dengan kurikulum merdeka, kita tidak lagi melihat soal nilai karena yang dilihat adalah proses. Jadi enggak usah panik, Sebetulnya kita panik lebih dipengaruhi karena lingkungan kita. Jadi makanya please jangan bergaul sama orang tua yang panik kan. Ya. Anak lu belum bisa nih, gila lu, belum bisa. Lu kan udah paling bisa ini. Lu mesti lesin lu mesti ini. Saya cuma berpikir ya, sebetulnya kurikulum merdeka itu bikin tempat les sebetulnya nanti nggak laku. Karena sistemnya bukan lagi drilling. Makanya tadi soal pengetahuan kan, soal ilmu kan, bukan drilling lagi. Buat apa di drilling? Sebetulnya sekolah ada, sebetulnya justru untuk membentuk karakter. Dia disenggol teman, ya, temennya jitak dia, kepukul, apa segala macam. Proses itu yang membentuk dia menjadi pribadi yang nanti dia bisa tahan banting, dia bisa menghadapi orang, dia bisa tetap punya daya juang, enggak ditegur bos dia tersinggung, dia humble. Itu yang dipelajari di sekolah. Jadi ayo Bapak Ibu, jangan lagi soal itu. Saya pernah satu waktu ada bapak-bapak datang ke saya, calon orang tua ya, pakai celana pendek, dia datang aja, Bu, yang penting mas sekarang bahasa Inggris sama Mandarin. Gitu ya. Lalu Bapak mau anaknya di sekolah ini? Iya. Kan Bapak bilang yang penting Inggris sama Mandarin. Ngeles aja Pak. Kata buat dia, yang penting cuma ilmu Inggris sama Mandarin, bukan itu. Apalagi nanti itu kita punya handphone, semua nih orang lagi ngomong bahasa Inggris gitu, kita nggak ngerti, dan langsung kan ada translate-nya kan, langsung. Jadi kita bahasa Indonesia tinggal dengerin. Jadi Anda kalau ke China kan orang-orang China sulit sekali tuh ngomong kan bahasa Mandarin, Anda tinggal langsung ini terjemahannya langsung. Dia mau nyerocos bahasa Mandarin, kita ngerti. Nanti kita ngomongnya kan bahasa Indonesia misalnya. Jadi itu langsung diterjemahin. Jadi handphone dia tuh dia dengarnya Mandarin. Canggih banget kan? Jadi kita bisa komunikasi 100 bahasa. Pakai itu aja. Canggih sekali sudah. Bayangin. Jadi apa yang dibutuhkan oleh manusia? Bukan lagi itu. Jadi kita nggak usah ngejar yang namanya apa sih, nilai, angka, scoring, no. Anda kejar value apa, karakter. Itu yang mesti dikejar sama kita. Jadi bagaimana menghadapi anak yang sudah terlanjur iri, bersaing nggak sehat 9-11 tahun. Sebetulnya ini nanti ada pokok bahasan di dalam Learn to Stop, ya. Jika anak sudah terbiasa dengan kemudahan, mau membuat lebih proper, artinya nggak semudah dulu. Anak perlu diberi pemahaman atau langsung dipraktek. Saudara, anak tuh sekarang perlu teori dan praktek berjalan bersama. Jadi kenapa praktek itu sangat penting sekali? Saudara nggak bisa ngajarin berenang dengan teori kan? Betul nggak? Coba ya, di tangan dikembangkan, kepala ya, lalu angkat kepala ya. Kaki dikepakkan, nggak bisa ngajarin berenang gimana? Iya, mesti nyemplung, nggak
bisa dengan teori kan, ya. Jadi harus dengan praktek, ya. Bagaimana menghadapi anak remaja kita yang ngomong sekali, anak tersebut bakal jawab dari A sampai Z. Bagaimana kita sebagai orang tua supaya bisa meredam emosi menghadapi? Ini saya lagi kagum nih sama anaknya nih. Anaknya hebat banget. Soalnya anak sekarang itu jawabnya singkat-singkat. Kalau dia bisa A sampai Z, namanya cuma A. Lalu dia A sampai Z. Begini ya Maya, tahu nggak ya? Tadi batalin sama Mama, mestinya aku jawab begini. 1, 2, 3. Ada juga yang kenalin saya nih namanya anak. Jadi kayaknya bisa jadi pembicara nih ya. Cuman kan masalahnya emosi si orang tua. Enak aja lu ngajarin gua gitu kan. Kenapa jadi lu yang jadi ngajarin gua? Nah, kita jadi orang tua sebetulnya yang harus kita belajar humble. Saudara, nggak jadi humble nggak bisa. Iya, nggak bisa. Saya ingat banget. Ini saya jadi ingat Pak Bayu nih, kalau kampung ya. Pak Bayu pernah ngomong sama saya, Bu, ini kita mau menjangkau anak. Anak di sini, kita di sini, ya. Mesti bikin jembatan kan? Jembatan. Jembatan itu mesti apa? Rebah. Gak bisa kan jembatan berdiri? Jembatan rebah. Lalu kalau udah rebah, mesti diapain? Diinjek-injek. Supaya nyampe ke kita. Ilustrasi ini menunjukkan apa? Saudara, sebetulnya kenosis. Filipi 2. Bagaimana Allah dia tidak mempertahankan hak miliknya sebagai Allah, tapi dia turun ke dalam dunia dan menjadi manusia, bahkan dia menjadi hamba, bahkan dia mati di kayu salib. Saudara lihat turunnya turun. Demi apa? Menjangkau kita. Jadi kalau saudara mau menjangkau anak nggak bisa. Kalau saudara masih tetap nih orang tua, hormat dulu. Ya, tentu anak diajarkan hormat harus. Ya, tapi Anda nggak usah takut kehilangan hormat, karena justru anak akan respect ketika lihat mama papahnya humble, mama papahnya vulnerable, mama papahnya mau mengakui. Jadi kita jangan jadi shock. Maksudnya gini loh, kita nggak boleh lemah di depan anak. Kita mesti kuat, kita mesti tetap hebat supaya anak respect. Respect bukan dicari, tapi respect itu didapatkan melalui justru ketika kita bukan cari hormat, kita bilang hormat enggak. Jadi hormat itu justru akan didapat ketika kita itu mau genuine, asli. Ini loh mama, ini loh papa, ya. Cara mengajarkan seks nanti itu saya akan bahas nanti di tahun ini. Lalu apa yang bisa dilakukan, perbaiki parenting yang kayaknya sudah terlanjur salah. 9 tahun masih keburu enggak? Masih. Saya selalu mengatakan tidak pernah ada kata terlambat, tapi start it now, ya, mulainya dari sekarang. Nggak pernah terlambat. Even anak udah 30 tahun, 35 tahun, enggak, ya udah kita rubah. Dan waktu kita rubah, kita tetap harus minta maaf. Minta maaf. Papa mama nggak tahu kalau harusnya ini dimulai dari awal. Mama baru tahu sekarang. Seandainya mama bisa lakukan sejak dulu, seandainya papa sudah tahu dari dulu, tapi papa memulai dari sekarang. Karena tidak pernah ada kata terlambat, ya mulai dari sekarang. Bagaimana cara edukasi anak yang cuek jika ketemu teman sekolahnya di luar kelas? Ya, artinya begini, ketika dia cuek, itu tuh belum ya mesti lihat emang anaknya cuek ke semua manusia, bisa juga kan? Emang itulah dia gitu. Mau ketemu Jokowi juga dia cuek, ya. Maksudnya mah dia emang udah dasarnya cuek, atau sebetulnya ada masalah, atau sebetulnya dia malu, ya. Kadang-kadang ada orang tuanya dia jaim, nggak ada orang tuanya tuh, gitu kan, ya. Ini yang kita belajar, diri kita genuine, nggak jaim, kita berharap anak juga tidak jaim, ya.
Bagaimana sekali kita orang tua mengadakan bakat potensi anak ketika anak terlalu santai dalam mengembangkan bakat yang sudah dia punya. Aduh, kita nggak usah takut deh, ya. Ini kadang kala dari kekhawatiran kita. Dan generasi ini memang generasi santai, ya. Makanya ada lagunya kan, santai saja Pak, santai saja. Tahu lagu itu? Nggak tahu. Pisang goreng Pak, gula Jawa. Nona Ria pencet tuh, judulnya santai. Itu lagunya anak saya sama cucu saya. Anak saya satu waktu ngomong apa gitu ke istrinya, lalu cucu saya langsung gini, santai. Jadi itu lagu santai ada dua versi lagi. Ada versi yang betul-betul santai. Jadi nyanyi begini, santai saja. Gemes nggak? Tapi generasi ini kan lagunya juga gitu ya. Anakku slow, sungguh slow, slow, santai. Kalau mama kita sakit jiwa. Ya, udah, tenang aja, tenang aja. Gini loh, kalau dia punya bakat, dia pasti punya minat. Nggak usah disuruh dia jalan. Tapi Anda jangan makin nekenin, dia jadi makin muak. Yang sebetulnya dia senang, dia mau, tapi karena disuruh jadi nggak mau. Ya, jadi belajar tutup mulut. Ya, anak tuh makin disuruh, yang tadinya dia udah coba makan sayur, nih dia lagi enak nih, mau ada sayur, makan sayur, nggak jadi. Karena kenapa? Dia sebetulnya mau berkembang, mau menjadi dewasa gitu, bisa punya keputusan sendiri gitu kan. Tapi karena disuruh, jadinya kan kayak anak-anak, disuruh lagi. Oke? Nah, jadi sekarang ini ada waktu ya, 40 menit bisa nggak? Coba diskusi, ini kan kelompok anak sama kelompok remaja. Yang remaja di mana sih? Nomor berapa? Oh ya ampun, di sini ya, ya, pantas agak lebih tua-tua. Nah, apa? Kan gini, udah tahu kan? Yang kecil, berarti stopnya stop apa? Diglendotin. Stopnya diglendotin. Udah gitu, stop diglendotin. Supaya anak mau glendot, kan artinya terus menerus. Ya, apa yang bapak ibu harus lakukan?